Penelusuran fakta terkait dengan kematian Dr. Ica, kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah hadir bersama pihak keluarga, ada paman dari almarhumah Dr. Ica, Fabi Banase. Pak Fabi, selamat malam. Iya, sambil diperbaiki untuk komunikasinya, Pak Fabi, saya mau menyapa juga sudah hadir di ruangan Zoom, ada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia IDI, Slamet Budianto. Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Fabi dulu. Pak Fabi, kami tentu turut berduka cita sedalam-dalamnya ya Pak atas kepergian Dr. Ica. Terima kasih Mbak. Pak Fabi, dari yang Bapak dengar sebagai paman, sebenarnya bagaimana Dr. Ica terakhir sebelum dinyatakan meninggal dunia, sempat curhat nggak Pak? Gimana apa yang dialami Dr. Ica belakangan ini? Dokter Ica, terima kasih. Jadi Dokter Ica curhat dia merasa stres dan depresi karena diintimidasi dan terakhir semenjak ke Kupang itu mendapat WA dari nomor-nomor yang tidak jelas setiap jam di atas jam 4, pokoknya di waktu subuh lah, bahwa ada nomor-nomor asing yang masuk, itu berupa teror, habis ancaman bahwa hati-hati kamu itu pokoknya seperti yang narasi-narasi yang dibangun sebelum si Ica ke Kupang. Lalu dia katakan bahwa dia ini stres, mau kembali ke CTO itu dia merasa terancam dengan perilaku tiga anggota dewan itu. Lalu dia trauma lagi dengan kejadian. Ya, mohon maaf Pak Fabi, nanti saya masih banyak hal yang saya tanyakan, tapi kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan perbincangan dengan Pak Fabi, paman dari almarhumah Dr. Ica dan juga Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Pak Slamet Budianto. Pak Fabi, kalau tadi Bapak bercerita bahwa belakangan Dr. Ica memang sering curhat ya, yang mengeluhkan ada yang meneror subuh-subuh dini hari, dan terakhir Dr. Ica juga meninggalkan surat ya Pak Fabi ya. Suratnya apa yang ditinggalkan Dr. Ica Pak? Surat itu sementara di tangan penyidik, dan waktu itu penyidik coba menunjukkan isi surat bahwa pertama Dr. Ica menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua, bapak dan mamanya, bahwa dia sebagai kakak dia gagal, artinya dia meminta maaf kepada orang tua sebagai kakak. Dia istilahnya saya lupa juga bahasanya, tapi gagal apa yang kira-kira dirasakan Dr. Ica Pak? Gagal bukannya mewujudkan cita-cita orang tua. Tapi kedua, dia mau kembali ke CTO itu dia masih merasa trauma jika 3 orang ini tidak diproses hukum. Lalu dia mengampuni 3 orang ini tapi tidak dengan proses hukumnya. Biarlah dia menjadi korban, asal jangan ada biarlah dia mati, asal jangan menjadi korban berikut, sehingga tidak ada lagi korban Ica-Ica yang lain. Oke, artinya di situ Dokter Ica memang sudah melakukan yang semestinya sebagai dokter jaga kala itu, tapi kemudian ia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Itu yang sangat dialami Dokter Ica selama berapa lama, Pak Fabi? Itu dialami semenjak kejadian tanggal 13 Juni. Setiap hari ada teror? Hampir setiap hari ada teror terus sehingga pada tanggal 24 itu, 23 kami setelah keluar dari rumah sakit Leona, kami bawa ke orang tua kandungnya Dr. Ica, bawa ke Kupang. Jadi tanggal 24 itu kami lakukan tes kejiwaan di klinik mental health itu di Kupang, dan di saat itu juga ada lagi setiap malam itu teror-teror dari nomor-nomor asing yang selalu itu isinya apa Pak, kurang lebih saja isi bentuk terornya apa, ancaman seperti apa? Ancaman, kamu hati-hati, kamu jangan sampai kalau kamu
pokoknya kamu spill yang aneh-aneh, kamu hati-hati saja, gitu. Artinya di sini tidak ada berupa intimidasi fisik secara langsung, tapi verbal ya, maupun yang dikatakan langsung, maupun tadi berupa WhatsApp atau SMS di handphone. Ya, kalau intimidasi langsung waktu kejadian, pasca kejadian itu intimidasi verbal melalui WhatsApp dan teror hampir setiap hari. Dan pada tanggal 24 setelah dokter Ica di Kupang dan selesai tes kejiwaan, itu setiap malam pasti si dokter Ica tuh selalu menghubungi saya di jam 4:15 karena terganggu sekali. Saya bilang dia tidak bisa matikan handphone kan ada banyak pasien yang selalu gini. Jadi begitu dia buka selalu saja ada teror nomor-nomor asing yang selalu masuk meneror dia. Sehingga saya setiap jam 4 saya katakan bahwa nak novena aja, besok baru kita jumpa. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Slamet dulu ya Pak Fabi. Pak Slamet, bentuk intimidasi ini benar-benar artinya sudah di luar batas sekali ya Pak ya? Antara tadi pasien, keluarga pasien dan juga dokter yang merawat, yang menjaga. Ya, dokter itu kan manusia juga ya. Walaupun seorang dokter dididik dengan keras, disiplin, panjang, mereka manusia juga, apalagi yang dokter jaga di UGD. UGD itu adalah bagian dari rumah sakit yang full menangani penyakit-penyakit yang gawat dan darurat. Sehingga seorang dokter yang jaga di UGD itu fokus konsentrasi pada pelayanan medis di IGD. Tidak ada intimidasi saja, seorang dokter UGD itu sudah stres. Tekanan yang luar biasa. Stres apa? Menangani penyakit-penyakit yang berat. Yang kedua, kalau pasien itu meninggal atau pasien itu tidak sembuh, itu sudah stres. Apalagi ditambah intimidasi sampai seorang dokter itu depresi. Sehingga saya kira kalau memang nanti itu terbukti intimidasi, kami mengutuk keras dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena dokter Ica ini walaupun dia diintimidasi, handphonenya tetap masih aktif karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan dia dari rumah sakit. Seperti itu. Kalau dari yang diterima informasinya dari pihak rumah sakit dan juga keterangan dari para saksi, Pak Slamet, sebenarnya waktu itu kejadiannya gimana pada saat dokter Ica ini adalah dokter jaga yang berada di IGD Leona, kemudian merawat anak pasien yang tergigit ular? Ya, untuk kronologis yang valid hari ini tim ID dengan tim Kementerian Kesehatan melakukan investigasi baik di rumah sakit maupun di keluarganya. Sehingga nanti kita mendapatkan informasi yang lebih valid lagi dan sampai hari ini saya belum mendapatkan info itu. Yang kami dapatkan adalah bahwa dokter Ica melakukan meninggal dikarenakan intimidasi tadi. Artinya intimidasi tersebut adalah sangat luar biasa sehingga menyebabkan dokter Icanya depresi dan meninggal. Intimidasi ini apakah termasuk pada saat kalau keluarga pasien ini mengintervensi atau mencoba mengintervensi pada saat kejadiannya? Jadi begini, UGD itu kan semua penyakit-penyakit yang gawat pasti di situ kan. Oke, karena perlu penanganan khusus gitu ya dan cepat gitu ya. Dokternya stres karena menangani penyakit-penyakit gawat. Oke. Si pasien juga stres juga kalau ada anggota keluarganya yang sakit gawat darurat. Disitulah muncul harapan besar dari menurut pasien dan keluarganya atau bahkan pejabat. Oh harusnya begini, oh harusnya begini. Harusnya ada di film-film di luar negeri seperti ini, padahal tidak seperti itu. Seharusnya bahwa seorang dokter yang ada di situ melayani maksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa atau menyembuhkan sesuai dengan standar profesi. Manakala si pasien tidak sesuai harapan dokternya juga sedih, si keluarganya juga sedih. Nah disitulah mulai terjadi sengketa, si pasien intervensi, si keluarganya intervensi, bahkan pejabat pun
intervensi. Dan itu Sebenarnya nggak boleh ya, dilarang ya? itu tidak boleh. Coba nanti kalau Mbak ke luar negeri, kalau masuk UGD sudah ke dalam sudah sendirian. Ya, Itu urusan dokter dan perawat. ya. Sedangkan di Indonesia masih bisa intervensi, apalagi pejabat, apalagi rumah sakitnya misalnya rumah sakit milik pemerintah. Padahal itu harusnya tidak boleh. Oke, saya kembali lagi ke Pak Fabi. Pak Fabi, pada saat dokter Ica ini merawat keluarga pasien yang digigit ular, saat itu dokter Ica cerita nggak ada berapa orang yang datang untuk mencoba untuk menanyakan lebih dalam lagi kepada dokter Ica? Ya, ada sekitar 3 orang anggota dewan. Yang pertama itu seorang ibu namanya Veronica Lake dari fraksi PDIP. Yang kedua, Hubertus Subani dari fraksi PKB. Yang ketiga, saudara Lete Lasakar dari fraksi Golkar. Oke. Lalu si Veronica ini, dia mengatakan bahwa kami ini, menurut kami ini lebih paham SOP. Dalam 6 jam itu sudah harus bla 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 bla. Panggil wartawan. You tidak tahu kami ini siapa. Lalu tidak lama masuk lagi si anggota DPR nama Robertus Subani. Dia langsung menteror, kamu tidak tahu kami ini siapa, saya ini siapa. Catat nama saya, tanda muka saya ini anggota DPR Komisi 3 yang berurusan dengan kesehatan. Saya bisa pindahin kamu, saya bisa ini, pokoknya segala macam. Tidak lama lagi masuklah anggota DPR dari fraksi Golkar namanya Teres Lasakar. Dia langsung menjawab, ini bagaimana ini sepertinya kalian salah kasih obat, kenapa kasih paracetamol segala macam gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa 2 anggota DPRD dari fraksi Golkar dan PKB ini mulut mereka bau alkohol. Dan menurut saksi yang ada, sebelum mereka masuk ke dalam serobot ke IGD itu, mereka juga konsumsi miras. Oh, itu menurut keterangan saksi. Oke, kalau gitu ini kan akhirnya keluarga pasien yang tergigit ular ini akhirnya berhasil disembuhkan ya, berhasil selamat begitu ya, Pak ya? Pasien ini sembuh, tetapi waktu itu ditanya. Nah, sebentar Pak, nanti kita akan lanjutkan ya. Pak Fabi, sebentar kita akan lanjutkan. Ya. Ketika pasien sudah sembuh, kenapa lalu kemudian dokter Ica masih diintimidasi? Bukan seharusnya sebaliknya pihak keluarga berterima kasih kepada dokter Ica. Nanti kita akan masih berbincang di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi tadi apa yang dikatakan Pak Fabi, jadi kan keluarga pasien yang anaknya tergigit ular ini kan akhirnya sembuh ya, dirawat oleh dokter Ica, akhirnya sembuh ya Pak Fabi ya. Dokter Ica saat itu pernah cerita nggak ke Bapak, kenapa kaget nggak, kenapa seharusnya keluarga pasien ini kan seharusnya berterima kasih karena anaknya sudah sehat, sudah pulih lagi. Tapi kenapa sebaliknya malah mengintimidasi berhari-hari dengan kata-kata yang tidak baik? Jadi sebelum kejadian ini kan begitu saya dengar anak saya ini diterorkan pertama itu di media. Saya nggak tahu bahwa yang terjadi ini anak saya, Dokter Ica. Setelah hari Minggu itu saya tahu, saya langsung minta nomor telepon 2 anggota dewan, yakni Teres Lasakar dan Robertus Subani. Teres Lasakar ini saya langsung WA ke dia, saya katakan bahwa saya Fabi Banaste, ponakan kandung dari Dokter Ica. Saya bisa telepon, dah lama si Teres ini dia telepon bahwa, oh ini masalah sepele, sudah selesai, kita sudah komunikasi habis. Saya bilang, oh gitu ya. Lalu ke Sinobet Subani, saya WA lagi, nama saya Fabi Banaste, saya ponakan kandung dari, saya om kandung dan Dokter Ica ponakan kandung saya. Langsung saya WA, pokoknya saya kirim, oh ternyata saya bilang, Anda ini jago juga ya, beraninya intimidasi perempuan. Ada bukti WhatsApp saya ke dia. Lalu saya kirim link berita. Di link berita saya bilang, Anda ini bagaimana? Malah dia nantang lagi. Saya bilang, oke, saya akan LP Anda di Polda. Dia malah nantang, siap gitu. Lalu setelah itu, saya teleponlah Ketua DPRD TTU. Saya katakan, saya bilang, Pak Ketua, mohon izin, bisa nggak fasilitasi 2 orang ini, mereka konferensi pers aja bahwa mereka kilaf. Kalau yang terjadi, mereka katakan bahwa mereka katakan bahwa
kami tidak pernah mengintimidasi. Kami tidak membentak. Kami hanya keluarkan suara nada tinggi saja. Jadi saya tanya ke Pak Ketua DPR, apa perbedaan antara membentak dengan nada tinggi? Tolong dijelaskan ke saya. Gitu. Oke, jadi artinya masih tanda tanya juga ya, bukannya harusnya berterima kasih, jadi malah menantang balik ya dan tidak terselesaikan gitu ya. Saya kembali ke Pak. Mungkin saya klarifikasi lagi bahwa pasien ini pasien rujukan dari rumah sakit umum daerah dan dirujuk ke rumah sakit Leona. Nah, kalau mereka mau ribut kan sebenarnya harus di rumah sakit sebelumnya, bukan ke rumah sakit Leona. Oke, saya kembali lagi ke Pak Slamet sebelum ke Pak Fabi. Pak Slamet, kalau bentuk perlindungan seperti apa sebenarnya yang diterima oleh dokter yang menjaga, dan termasuk ketika keluarga pasien ini apakah boleh masuk ke dalam, misalnya pada saat penanganan khusus? Keluarga pasien kondisi gawat darurat itu kalau dokter fokus melayani medis punya kewenangan melarang. Apakah tidak boleh? Kalau di luar negeri itu tidak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah tenaga medis dan tenaga perawat dan lain-lain. Sehingga kalau sampai keluarga pasien masuk, saya tidak tahu aturan yang ada di rumah sakit tersebut. Tapi secara medis itu tidak boleh. Apalagi anggota DPR atau pejabat yang lainnya, itu sama sekali tidak boleh. Perlindungan yang harus dilakukan adalah rumah sakit itu harus wajib melindungi dokter-dokternya yang bekerja di rumah sakit, karena Undang-Undang Nomor 17 itu seperti itu. Nah, si dokter ini apalagi pasiennya adalah sembuh lah misalnya kan, kok bisa terjadi seperti ini? Kalau memang itu adalah anggota DPR atau ke bupati atau ke wali kota, itu harus diselesaikan, karena dokter ini juga manusia, kalau diintimidasi juga mereka stres. Dengan tugas yang sangat berat di UGD, dibebani hal seperti ini, mereka akan berat. Jadi seperti itu. Dan saya yakin kalau ini betul-betul terjadi intimidasi, sudah selayaknya anggota DPR tersebut dapat sanksi yang berat ya. Oke, saat ini sejauh ini ID membantukah proses investigasinya, Pak Slamet? Ya, hari ini kami dengan Kementerian Kesehatan melakukan investigasi langsung di tempat. Kita ada ID wilayah NTT maupun ID Kota Kupang. Oke, dari sementara penyelidikan sementara atau apa yang Bapak dapatkan, bukti-bukti sementara dari keterangan saksi maupun juga dari pihak-pihak rumah sakit dan lain sebagainya, apakah memang bisa dikategorikan bahwa memang apa yang dilakukan Dokter Ica ini tidak salah, artinya sudah sesuai prosedur dan keluarga pasien atau pasiennya pun ini sudah sembuh, dan ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Dokter Ica yang salah prosedur pada saat penanganan di UGD? Ya itu makanya kami melakukan investigasi untuk biar mengetahui informasi yang sebenarnya. Kalau dokternya udah sesuai standar profesi, ya sudah selesai. Apalagi pasiennya sembuh. Kalau dokternya tidak sesuai standar profesi, silakan dilaporkan di Majelis Disiplin Profesi atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID. Itu kan prosesnya seperti itu. Nah, kok ini sudah sembuh, kemudian kok ada intimidasi, apakah karena arogansi seorang pejabat negara atau pejabat pemerintah daerah tersebut, ya nanti saya belum mendapatkan hasil investigasinya. Oke, Pak Fabi, saya yakin pasti Bapak sebagai paman dan juga keluarga pasti menguatkan Dokter Ica ya. Tapi pada saat menguatkan Dokter Ica, kan Dokter Ica katanya sempat dirawat di rumah sakit juga ya Pak, karena kondisinya drop ya, betul Pak Fabi ya. Terus kemudian diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan di rumah, betul? Benar. Nah, kemudian apa kira-kira kalau yang Bapak lihat pemicu sehingga Dokter Ica ini mengambil langkah lain, Pak? Jadi pemicunya adalah sejak Dokter Ica laporkan 3 anggota DPRD ini ke Badan Kehormatan DPR. Nah, ketika sudah laporkan, jadi selama ini mereka pikir bahwa ini mungkin agak rasis, tapi mereka berpikir bahwa Dokter Ica ini bukan asli NTT karena namanya itu. Karena selama ini nggak pakai marga, pakai noni gitu. Jadi mereka pikir ini dokter dari luar, jadi mereka merasa bahwa ini dokter pendatang, itu yang kita sesalkan. Ini dokter pendatang, jadi kita bisa semena-mena saja. Ini persepsi saya.
Karena begitu setelah kita laporkan laporkan 3 anggota DPR ini ke Badan Kehormatan DPR, di situ kan cantumkan nama lengkap. Dr. Elisa Priscilla Utami Pakenoni. Nah, Pakenoni ini marga kami, anak asli Timor Tengah Utara. Nah, kenapa sampai gitu? Nah, puncak teror itu setelah Dr. Isa melaporkan mereka ke Badan Kehormatan DPRD. Dan itu pun saya masih komunikasi dengan Ketua DPR, saya katakan bahwa kalau misalnya masalah ini, kalian minta maaf dulu. Konferensi pers, kalian mengakui. Tetapi mereka telah ngotot, mereka ingin jumpa keluarga dulu, baru mereka konferensi pers. Kenapa begitu? Katanya mereka, kalau mereka mengakui bahwa mereka kekeliruan, artinya bahwa mereka itu sudah terindikasi tindak pidana. Saya juga nggak tahu itu persepsi dari mana, tapi itu info yang saya dapat hasil saya komunikasi dengan Ketua DPRD. Oleh karena itu, Ketua DPRD katakan bahwa mereka tetap tidak mau konversi, jadi hak keluarga untuk bagaimana. Nah, pasca laporan itu, sesuai Undang-Undang MD 3 kata Ketua DPR, segera nanti ditumpulkan administrasi untuk dilanjutkan kepada persiapan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPR. DPRD. Ya. Pak Slamet, hari ini kan polisi juga sudah memanggil 3 anggota DPRD ya. Yang sejauh Bapak terima, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan ketiga anggota DPRD ini mencoba mengintervensi, kemudian berkata-kata yang tidak pantas begitu kepada dokter yang menyelamatkan keluarga pasien? Atau pasien maksud saya? Ya, saya mendengar sedikit ya, karena saya menunggu hasil investigasi. Mungkin karena ketidakpuasan anggota DPR terhadap pelayanan dokter tersebut. Tapi saya tidak tahu itu ketidakpuasan sesuai seleranya sendiri atau sesuai dengan SOP rumah sakit. Kalau SOP rumah sakit kan udah jelas, pasti dokter UGD tahu. Jadi untuk pastinya nanti saya menunggu hasil investigasi tersebut. Oke, dan yang jelas ini Dokter Ica tidak menyalahi prosedur apapun ya, karena toh pasiennya juga sudah sembuh ya dari perawatan Dokter Ica ya. Pak Slamet, itu yang perlu di-highlight juga ya. Memang sayangnya Dokter Ica nggak melapor ID pada saat dia melaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Kalau dia melaporkan ke ID kan kita bisa memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Kita tunggu upaya penyelidikan selanjutnya dari polisi, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Pak Slamet Budianto, dan ada juga paman dari almarhumah Dokter Ica, Pak Fabi Banase. Terima kasih.